saya akan menelusuri jejak sejarah kota Dubai yang masih terjaga. Al-Fahidi Historical Neighborhood, kawasan bersejarah tertua yang masih bisa saya jumpai di Dubai. Di balik tembok-tembok berwarna pasir gurun ini, menyimpan jejak kehidupan Dubai sebelum minyak mengubah kehidupan mereka. Dulunya kawasan ini itu dihuni oleh para pedagang-pedagang dan juga keluarga mereka. Tuh, sampai sekarang bangunannya masih belum diubah. Jika Dubai hari ini identik dengan kota futuristik, maka Al-Fahidi menjadi wajah Dubai di masa lalu, sebelum gedung-gedung pencakar langit menancap di kawasan gurun. Al-Fahidi bukan sekadar kawasan wisata. Tempat ini adalah penjaga identitas Dubai. Nah, ini di sini banyak sekali toko-toko oleh-oleh karena tempat ini udah jadi identitas Dubai. Itu dia kenapa banyak sekali wisatawan datang ke sini. Kawasan ini dibangun sekitar akhir abad ke-19 dan dihuni pedagang mutiara, saudagar tekstil, dan pedagang rempah. Di sini juga ada gambaran rumah suku Baduin di zaman dulu. Tuh, saya mau lihat-lihat. Saya melanjutkan perjalanan menuju Hatta Heritage. Di tempat ini saya mencoba menikmati keindahan Hatta dengan cara yang seru, bermain kayak di bendungan Hatta. Selain perbukitan, di Heritage ini ada bendungan besar yang dimanfaatin jadi tempat wisata. Ini dia. Sambil menikmati udara dingin yang menyegarkan dan langit biru membentang, saya mengayuh dayung mengelilingi bendungan. Dari sudut indah ini, saya bisa melihat jajaran pegunungan Hajar yang tegap menjulang. Gunung-gunung batu yang membentuk lanskap khas gurun Arab. Unik dan indah. Ini spot paling oke sih buat main kayak karena nggak ada arus sama sekali. Jadi para pemula yang belum pernah main kayak, kalian harus cobain di sini. Apalagi dikelilingin sama perbukitannya nih, yang cantik sekali. Kayaknya diam di sini oke juga, sambil nikmatin pemandangannya. Air, udara, dan pegunungan berpadu di Hatta menciptakan pengalaman yang berbeda. Dari Dubai yang biasa dikenal orang. Lebih tenang, lebih damai, jauh dari riuh keramaian kota. Tuh, di sini kita bisa cobain ada dua transportasi. Satu ada floating bicycle sama kayaking. Cuman karena saya sendirian, jadi saya pilih kayaking aja. Tuh. Bermain kayak di sini tidak bisa sembarangan. Ada zona-zona khusus yang sudah dibatasi demi menjaga keselamatan pengunjung. Kelihatannya sederhana ya, santai. Tapi kayaking ini banyak sekali manfaatnya. Selain bagus untuk tulang tangan sama punggung, bagus juga untuk jantung. Petualangan saya masih berlanjut, karena di balik gurun dan gunung batu Dubai, selalu ada cerita seru yang menunggu untuk dijelajahi. Masih di Hatta Heritage, kali ini saya memasuki kawasan pedesaan yang tenang, jauh dari keramaian kota. Saya mau mengeksplor keindahan alam dengan cara khas pedesaan, berkeliling dengan menunggang kuda. Nah, kalau dengar kata Dubai, pasti yang dibayangkan itu gurun pasir sama kotanya yang megah. Tapi di Hatta Heritage, di sini pemandangannya berbeda. Banyak perbukitan yang indah kayak gini tuh. Sekarang saya mau nikmatin pemandangannya sambil keliling-keliling naik kuda. Let's go! Saat menjadikan makhluk hidup sebagai kendaraan, saya harus belajar mengenali sifat dan perilakunya. Wah, sejuk sekali di sini. Biasanya para wisatawan kalau nyari
tempat yang alam di Dubai itu mereka pasti datangnya ke Hatta Heritage ini. Tuh di sini jauh dari perkotaan dan hening, seru gitu. Buat nikmatin alamnya enak di sini. Dengan berkuda, saya menyusuri bangunan sederhana, jalanan tanah, dan aroma pedesaan khas Arab. Kuda melangkah pelan, memberi waktu untuk menikmati sekitar. Di sini selain pemandangan bebatuan, tuh banyak yang hijau-hijau juga. Ada tanaman kurma. Sesekali saya mengajak kuda berlari kecil untuk memacu adrenalin bersama. Namun, kuda juga punya batas tenaga. Saya memutuskan untuk mengikuti ritme berjalannya. Ayo, mau lari tidak? Ayo lari-lari. Kudanya capek. Saya pingin kudanya lari, tapi dia udah capek dari tadi naik bukit ya. Dari kejauhan, saya melihat sesuatu yang menarik. Sebuah air terjun di tengah batuan. Air terjun buatan ini mengalir di antara bebatuan, menghadirkan kesan alami di tengah kawasan gurun. Di Dubai, seolah tidak ada yang tidak bisa dibuat. Bahkan air terjun pun bisa dihadirkan. Pemandangan ini seolah menjadi oase menenangkan. Ini yang bikin saya beruntung tinggal di Indonesia. Buat ngelihat air terjun di sana itu gampang dan semuanya alami. Kalau di sini mereka bikin air terjunnya tuh. Wow, keren loh. Oke, sekarang kita lanjut. Karena air terjunnya kecil, saya nggak jadi mandi di sini deh. Keliling-keliling aja. Oke, let's go. Hatta menghadirkan keindahan dengan caranya sendiri dan memberi pengalaman yang berbeda di negeri gurun ini. Udah cukup saya naik kudanya, sekarang saya mau cobain yang lain di sini. Saya parkir dulu. Thank you kuda. Dah, saya mau lanjut.